Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu diskusi tentang Docker dan Kubernetes. Namun, sebelum itu, izinkan kami mengenalkan diri. Nama saya Zaskia Jihanabila. Nama saya Nasyana Priyani. Saya Nurella Zahra. Saya Muhammad Aksa Fadila Jalani. Nama saya Muhammad Farhan. Oke, baik. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, presentasi akan dimulai. Apa itu Docker? Docker adalah platform open source yang dirancang untuk mempermudah pengembangan, pengiriman, dan menjalankan aplikasi di dalam kontainer yang terisolasi. Docker memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi beserta semua dependensinya dalam satu unit yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan secara konsisten. Docker menyediakan alat dan lingkungan yang mempermudah pengembang untuk mengelola siklus hidup aplikasi, mulai dari pengembangan di lokal komputer hingga penerapan di server produksi atau cloud. Dengan Docker, pengembangan dapat menciptakan aplikasi yang lebih portable, mudah diuji, dan lebih cepat untuk dideploy. Next. Docker versus virtual machine. Ada beberapa aspek yang membedakan Docker dan virtual machine. Aspek yang pertama, yaitu arsitektur. Docker berbagi kernel dengan host, sedangkan virtual machine menjalankan OS lengkap di hypervisor. Yang kedua ada aspek ukuran. Docker lebih ringan dan kecil, sedangkan virtual machine lebih berat serta membutuhkan lebih banyak sumber daya. Yang ketiga adalah aspek keamanan. Docker terisolasi tingkat proses, sedangkan virtual machine isolasi tingkat hardware atau bisa disebut lebih aman. Selanjutnya aspek startup time. Docker lebih cepat dalam jangkauan hitungan detik, sedangkan virtual machine lebih lambat karena membutuhkan booting OS. Selanjutnya aspek kinerja. Docker mendekati performa natif, sedangkan virtual machine lebih lambat karena overheat OS. Aspek yang terakhir yaitu portabilitas. Docker sangat portable, sedangkan virtual machine portable-nya lebih terbatas. Next. Keunggulan dalam penggunaan Docker. Yang pertama ada portabilitas. Jadi dengan Docker, aplikasi yang dijalankan dalam kontainer dapat dipindahkan ke berbagai lingkungan tanpa memerlukan modifikasi. Jadi pengembang bisa menjalankan kontainer yang sama di komputer lokal, server, atau cloud. Yang kedua ada isolasi aplikasi. Jadi Docker ini memberikan isolasi yang kuat antara aplikasi yang berjalan dalam kontainer. Setiap kontainer ini memiliki proses, file system, dan jaringan tersendiri, sehingga masalah pada satu kontainer tidak akan mempengaruhi kontainer lain. Yang ketiga ada efisiensi SD. Kontainer hanya membutuhkan aplikasi dan dependensinya, sedangkan kernel dan OS dibandingkan dengan host. Ini memungkinkan kontainer untuk memulai dalam hitungan detik dan membutuhkan lebih sedikit CPU dan memori. Yang keempat ada kecepatan. Karena kontainer cepat untuk dibangun dan dijalankan, Docker sangat mendukung continuous integration dan continuous deployment. Pengembang dapat dengan mudah membuat pipeline untuk mengotomatisasi pembuatan, pengujian, dan penerapan aplikasi. Yang kelima ada penyederhanaan pengelolaan dependensi. Jadi Docker ini mengatasi masalah dependensi hell yang sering terjadi saat menjalankan aplikasi di lingkungan yang berbeda. Kemudian ada Docker Engine. Docker Engine ini adalah layanan utama Docker yang memungkinkan aplikasi dijalankan di dalam kontainer. Docker Engine ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada server, daemon Docker. Docker berjalan di background dan bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola kontainer, image, jaringan, dan volume. Yang kedua ada REST API digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan daemon Docker dan memberikan instruksi. Yang ketiga ada klien. Docker menyediakan antarmuka baris perintah yang digunakan pengembang untuk menjalankan berbagai perintah seperti membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer. Kemudian ada Docker Image. Docker Image itu adalah blueprint dari kontainer. Image ini berisi seluruh file yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk berjalan, termasuk kode sumber, pustaka, dependensi, dan konfigurasi. Image ini bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat, sehingga memungkinkan pengembang menjalankan kontainer yang konsisten di berbagai sistem. Docker Image dibangun menggunakan instruksi yang terdapat dalam Dockerfile. Dan yang ketiga ada Docker Container. Jadi Docker Container ini adalah instansi yang berjalan dari image. Setiap kontainer terisolasi satu sama lain dan memiliki file system, jaringan, dan proses tersendiri. Kontainer hanya menggunakan kernel sistem operasi dari host, sehingga dapat lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan virtual machine.
Docker file dan Docker registry. Docker file adalah file teks yang berisi instruksi untuk membangun image Docker di dalam Docker file. Pengembang mendefinisikan langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk membangun lingkungan yang dibutuhkan oleh aplikasi. Docker Registry adalah repositori tempat menyimpan image Docker. Docker Hub adalah registry publik terbesar yang disediakan oleh Docker, di mana pengembang dapat menemukan berbagai image standar seperti Engines, MySQL, dan Node. Pengembang juga bisa membuat registry pribadi untuk menyimpan image internal. Next. Kesimpulannya, Docker adalah platform yang memungkinkan pengembang untuk mengelola, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer, yaitu lingkungan yang terisolasi yang berisi semua dependensi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan. Dengan Docker, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi mereka berjalan dengan baik dimanapun, dari komputer lokal hingga server produksi, tanpa khawatir tentang perbedaan konfigurasi sistem. Docker sangat efisien dalam penggunaan sumber daya karena hanya menggunakan kernel dari sistem operasi host, menjadikannya lebih ringan dan cepat dibandingkan virtual machine. Keunggulan lain Docker adalah kemudahan dalam membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi, serta kemampuan untuk mendukung arsitektur modern seperti microservice dan pipeline CI/CD yang membuatnya sangat populer dalam pengembangan perangkat lunak modern. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo Docker. Yang pertama yaitu dengan metode GUI. Dapat lihat di sini image dan kontainernya kosong. Untuk menambahkan image, di sini kita klik search. Saya menggunakan Nginx untuk sebagai contoh. Kita klik pull. Jika sudah selesai, di sini akan tertera image dengan nama Nginx dengan status unused. Untuk menambahkan daftar kontainer, di sini kita klik run, optional settings, masukkan nama kontainer. Di sini saya mengisi dengan nama admin, kemudian klik run. Di sini terdapat log dari Nginx. Kemudian kita kembali ke kontainer, lalu akan tertampilkan bahwa ada kontainer dengan nama admin dengan status running. Untuk memberhentikan kontainer, di sini dapat kita klik stop. Untuk menghapus kontainer, di sini dapat kita klik delete. Itu juga dengan image, kita klik delete. Kemudian dengan metode terminal atau dengan menggunakan Windows PowerShell, pertama kita buka Windows PowerShell. Kemudian untuk mengetahui versi dari Docker yang sudah terinstall di laptop, kita dapat mengetikkan Docker version dan akan ditampilkan versi Docker yang sudah terinstall di laptop kita. Selanjutnya untuk melihat daftar image dari Docker, kita dapat mengetikkan Docker image, kemudian enter. Dapat dilihat bahwa image di sini kosong karena kita belum menarik image apapun dari Docker. Selanjutnya untuk melihat daftar kontainer, kita dapat mengetikkan Docker container ls. Di sini dapat dilihat juga bahwa kontainernya tidak ada. Untuk menarik image dari Docker, kita dapat mengetikkan Docker, kemudian saya akan menggunakan Nginx sebagai contoh. Kemudian kita copy di Docker Hub dan paste.
Kemudian kita enter. Di sini terdapat proses downloading dari penarikan image. Setelah selesai, kita dapat mengeceknya dengan mengetikkan docker image. Kemudian akan ditampilkan image dengan nama Nginx. Selanjutnya untuk membuat kontainer, kita dapat mengetikkan docker container create strip 2 name. Saya akan menggunakan nama admin sebagai contoh, kemudian Nginx. Untuk mengecek apakah kontainer sudah terdaftar, dapat diketikkan docker container ls strip 2 all. Kemudian akan tertera kontainer dengan nama admin dengan image Nginx. Untuk menjalankan kontainer, kita dapat mengetikkan docker container run start admin, yaitu nama kontainer yang telah dibuat. Untuk mengecek apakah docker kontainer sudah dijalankan, kita dapat mengetikkan docker container ls. Lihat di sini bahwa kontainer sudah berjalan. Untuk memberhentikan kontainer, kita dapat mengetikkan docker container stop nama kontainer, yaitu admin. Kemudian stop. Kemudian kita cek lagi, yaitu dengan mengetikkan docker container ls. Dapat dilihat bahwa kontainer sudah berhenti berjalan. Selanjutnya untuk menghapus kontainer, kita dapat mengetikkan docker container rm, yaitu remove admin atau nama dari kontainer. Kita cek, yaitu docker container ls strip 2 all. Dapat dilihat bahwa kontainer sudah dihapus. Untuk meremove image, dapat diketikkan docker image, tidak pakai s, kemudian remove rm, nama image yaitu Nginx. Kemudian dapat kita lihat dengan docker image. Dapat dilihat bahwa image telah dihapus. Sekian demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi materi Docker dari kami. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.